Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulan Aulia Fauzi dari kelompok 1 akan menjelaskan eksperimen polarisasi cahaya. Yang pertama, pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pengetahuan mengenai karakteristik cahaya membantu kita untuk memahami bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang dan lebih tepatnya lagi cahaya sebagai gelombang transversal yang berarti bahwa cahaya merambat tegak lurus terhadap arah osilasinya. Salah satu gejala gelombang yang dapat menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang transversal adalah peristiwa polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya atau polarisasi optik adalah salah satu sifat cahaya, yakni jika cahaya itu bergerak beroscilasi dengan arah tertentu. Arah polarisasi gelombang ini dicirikan oleh arah vektor bidang medan listrik gelombang tersebut serta arah vektor bidang medan magnetiknya. Polarisasi dapat terjadi karena penyerapan, pemantulan, hamburan, dan pembiasan ganda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering menjumpai gejala-gejala polarisasi. Seperti contohnya adalah warna biru langit akibat fenomena karena hamburan. Karena sebelum sampai di bumi, cahaya matahari telah melalui partikel-partikel udara di atmosfer hingga mengalami hamburan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat polarisasi cahaya sebagai materi yang dibahas pada penulisan ini. Selanjutnya yaitu teori dasar polarisasi pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Prancis, Malus, yang melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan dieelektrik. Hasil penemuan tersebut membuat para ilmuwan tertarik mempelajari tentang polarisasi cahaya. Salah satu ilmuwan yang berhasil menemukan fenomena pada polarisasi cahaya adalah Brewster. Brewster pertama kali berhasil menemukan bahwa pantulan cahaya tidak selamanya terpolarisasi secara sempurna dan pelebaran cahaya terpolarisasi bergantung pada sudut datangnya. Cahaya menjadi terpolarisasi sempurna pada sudut spesifik dari arah datang yang ditentukan oleh indeks bias kedua sisi dari batas refleksi. Sinar laser dilewatkan melalui dua polarizer. Saat polarizer kedua diputar dengan tangan, intensitas cahaya relatif dicatat sebagai fungsi sudut antara sumber polarizer dengan kedua polarizer. Sudut diperoleh dengan menggunakan RMS yang dikoppel ke polarizer dengan sabuk penggerak. Kalau intensitas cahaya versus sudut dapat dipasang ke kuadrat kosinus sudut yang memungkinkan kita untuk memverifikasi hukum Malus. Sebagai bagian dari kedua percobaan polarizer, kami laser dioda terpolarisasi 100%. Kami menggunakan ini untuk mensimulasikan sistem 3 polarizer. Polarisator non-rotasi diatur tegak lurus terhadap polarisasi laser sehingga transmisi minimalkan alat analisa. Kemudian ditempatkan di antara laser polarizer tetap dan menemukan bahwa beberapa sinar sedang ditransmisikan. Hal ini memungkinkan verifikasi yang mencolok dari sifat vektor medan listrik. Eksperimen ini dapat dilakukan dalam lampu ruangan nyala. Selanjutnya saya akan membahas rumusan masalah, yaitu apa pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada dua polar dan tiga polar. Ketiga, bagaimanakah kebenaran hukum Malus pada dua polar dan tiga polar. Lalu tujuan eksperimen itu menyelidiki pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada dua polar dan tiga polar, lalu membuktikan kebenaran hukum Malus pada dua polar dan tiga polar. Metode eksperimen, alat bahan yang kita gunakan yaitu satu polarization analyzer, satu basic optic bench, satu radio laser, satu high sensitivity light sensor, satu rotasi motion sensor, satu universal interface, lalu Pasco capstone software. Prosedur percobaan yaitu terdiri dari settingan awal, lalu kita lanjut pada prosedur percobaan yaitu pada polarisasi dengan dua polarizer. Satu, mengganti polarizer dengan polarization analyzer dengan retarder, menggeser semua komponen berdekatan pada track. Lalu menghidupkan laser dengan menemukan tombol on pada basic optic track diode laser, kemudian mengklik di putar polarizer yang tidak memiliki RMS secara jarum jam hingga membentuk beberapa puncak, lalu klik stop hingga grafik mencapai titik maksimum. Mengklik delete laseran di kanan bawah layar, lalu mengganti retarder dengan polarizer di polarizer analyzer mulai record, lalu putar polarizer memiliki RMS intensitas cahaya pada grafik mencapai maksimum. Lalu klik delete laseran, memperhatikan sudut di bagian atas polarizer analyzer. Lalu mengklik di putar polarizer yang memiliki RMS 360 derajat searah jarum jam. Klik berhenti ketika intensitas relatif maksimal. Mengklik data summary, klik run, beri label dua polar.
Selanjutnya kita akan membahas polarisasi dengan 3 polarizer, yaitu menyiapkan alat bahan dengan mengganti posisi polarizer analizer pendekatan dengan laser, lalu mengganti polarizer pada polarizer analizer dengan retarder dan memastikan komponen pada track saling berdekatan, lalu mengklik dan memutar polarizer pada polarizer analyzer, mengklik record dan polarizer analyzer ke minimum, klik stop, lalu mengklik record dan memutar polarizer yang memiliki RMS 360 derajat ke arah jarum jam, klik berhenti saat relatif maksimal, intensitas maksimal, klik data summary, klik run dari label 3 polar. Lalu kita akan masuk kepada hasil. Dapat kita lihat grafik pada polarisasi dengan 2 polarizer dan polarisasi dengan 3 polarizer. Lalu kita masuk diskusi kesimpulan dan syarat. Pada diskusi, praktikum ini terdiri dari 2 polarizer dengan polarizer dan 3 polarizer. Hal pertama yang kami lakukan adalah mengamati nilai I1 dan mencatat dalam jurnal data. Nilai I1 pada grafik Pasco diperoleh jika telah melakukan settingan awal dan prosedur eksperimen sesuai modul. Nilai I1 untuk percobaan 2 polarizer dan 3 polarizer bernilai sama, yaitu 23,1%. Dari grafik dapat kita lihat pada gambar berikut, yang kami untuk percobaan 2 polarizer kami memiliki 10 data dari titik-titik penyusun grafik. Berdasarkan persamaan yang digunakan, maka grafik memiliki karakteristik fungsi kosinus sesuai teori pada modul. Dari gambar di atas, kami mengambil sampel data untuk satu gelombang dari data 1-5 diambil sudutnya dari grafik menurun. Sedangkan 6-10 grafik menaik. Jika dianalisa lebih lanjut, dari data 1-5 memperoleh hubungan perbandingan terbalik dengan sudut polar dengan intensitas relatif. Sedangkan 6-10 memiliki perbandingan lurus antara sudut polar dengan intensitas relatif. Ini membuktikan bahwa faktor pengaruh perubahan sudut intensitas cahaya tergantung dari nilai fungsi kosinus. Untuk perbedaan nilai intensitas ukur dan nilai intensitas hitung pada percobaan 2 polarizer sendiri, setelah kami olah, tidak terlalu signifikan jauh dengan presentasi kesalahan berturut-turut di pola, yaitu 0,09%, 1,3%, 1,4%, 2,3%, 3%, 3%, 5,9%, 3,3%, 3,3%, 3,3%, 3,9%, 3,9%, 4,5%. Dari nilai presentasi kesalahan di bawah 6%, maka data dikategorikan sebagai data yang valid. Untuk percobaan 3 polarizer, kami mengambil 5 data karena keterbatasan durasi praktikum. Berdasarkan persamaan pada teori polarisasi 3 polarizer yang menggunakan fungsi sinus, maka di grafik juga kami memperoleh karakteristik grafik sinus di mana grafik dimulai pada titik pusat 0,0. Dari gambar berikut kami mengambil sampel data yang sebaran nilai titik-titik pada grafik yang menaik. Untuk polarizer ini, data 1-5 menunjukkan hubungan berbanding lurus antara sudut polar dengan intensitas relatif. Keadaan ini sedikit berbeda dengan percobaan 2 polarizer, namun dapat dikatakan pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya bergantung pada nilai fungsi sinus. Untuk perbedaan nilai intensitas ukur dan intensitas hitung pada percobaan 3 polarizer serta data, nilai perbedaan keduanya tidak terlalu jauh signifikan ditandai dengan presentasi kesalahan berturut-turut, yaitu 5,6%, 5,1%, 10,6%, 0,5%, 5,1%. Dari nilai presentasi kesalahan di bawah 11%, maka dari itu data dikategorikan sebagai data yang valid. Terbukti terkait pembuktian kebenaran hukum malus dan polarisasi, 2 polarizer dan 3 polarizer dapat dilihat dari tabel dari grafik di mana intensitas relatif yang dihasilkan pada 2 polarizer jauh lebih besar dibanding 3 polarizer. Hal ini karena pada 3 polarizer memiliki jumlah polarizer lebih banyak yang mampu mengurangi intensitas cahaya. Dapat pula dengan memperhatikan grafik yang dihasilkan antara 2 polarizer dan 3 polarizer. Kesimpulannya yaitu dari grafik yang diperoleh pada Pasco Capstone, polarisasi cahaya dengan 2 polarizer menghasilkan intensitas cahaya 4 kali lebih besar pada polarisasi dengan 3 polarizer. Sebaliknya, polarisasi cahaya dengan 3 polarizer menghasilkan 2 kali lebih banyak siklus gelombang pada polarisasi dengan 2 polarizer. Selanjutnya, grafik polarisasi 2 polarizer dimulai dari titik maksimum, sedangkan grafik polarisasi 3 polarizer dimulai dari titik minimumnya. Berdasarkan teori hukum halus, intensitas cahaya yang ditransmisikan
akan maksimum jika dua polarisasi sejajar, yakni pada sudut 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Dan pada hasil percobaan diperoleh intensitas maksimum yaitu 2,31% pada sudut 0 derajat. Hal ini yang menyatakan kebenaran hukum Malus ditandai dengan intensitas cahaya yang diteruskan bernilai 0 jika kedua sumbu polarisasi tegak lurus satu sama lain. Sarannya yaitu yang pertama, dalam melakukan praktikum disarankan praktikan memahami terlebih dahulu konsep yang polarisasi cahaya. Yang kedua, praktikum harus memahami dan memperhatikan prosedur kerja agar saat melakukan praktikum, praktikan tidak melakukan kesalahan dan mendapatkan nilai data yang sebenar sesuai dengan tujuan praktikum. Ketiga, agar mendapatkan data yang lebih akurat, praktikan harus lebih teliti dan dalam melakukan pengukuran dan pengambilan data saat kegiatan praktikum. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.